Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Pak Ragil Jatuh. Sahabat WB, pagi itu tidak akan pernah terlupa oleh Esti. Matanya masih memandangi ujung gang rumahnya setelah mengantar Pak Ragil yang mengayuh sepeda hingga perlahan menghilang. Kejadian yang terjadi kira-kira 20 menit sebelumnya. Terasa begitu membekas indah di hatinya. Bagaikan menikmati semangkuk bakso yang lezat dengan racikan bumbu-bumbu pelengkap yang pas. Ya, bakso dan Pak Ragil memang identik. Dan Esti tahu hal yang baru terjadi itu akan membekas indah untuk seumur hidupnya. Sahabat WB, Pak Ragil ialah pedagang bakso langganan Esti yang biasa berjalan keliling selama belasan tahun kiprahnya. Yang juga pernah menjadi pedagang langganan almarhum Bapak dan Ibu Esti. Bakso yang dijualnya dua macam, bakso halus dan bakso kasar alias bakso urat. Yang juga dilengkapi tahu bakso dan kuah kaldu dari kaki sapi. Cita rasa bakso Pak Ragil benar-benar ngangeni. Membuat para pelanggannya teringat selalu dan ingin menikmatinya lagi. Beberapa waktu lalu karena sakit ginjal dan asam urat, Pak Ragil sempat istirahat dari berjualan dan berobat di kampungnya, Wonogiri, pusat pedagang bakso. Nama Pak Ragil yang sebenarnya Esti juga tidak tahu, tetapi orang-orang biasa memanggilnya Pak Ragil. Ragil sendiri berarti anak bungsu dalam bahasa Jawa. Mungkin Pak Ragil memang anak bungsu di dalam keluarganya. Sejak kembali ke Jakarta setelah mulai pulih dari sakitnya, Pak Ragil tidak lagi berjualan bakso dengan berjalan keliling. Gerobaknya sekarang parkir di depan sebuah minimarket yang lokasinya agak jauh dari rumah Esti. Sehingga sudah cukup lama Esti tidak mudah lagi menikmati bakso Pak Ragil. Kadang saat Esti mencoba mendatangi tempatnya berjualan, Pak Ragil justru ternyata tidak berjualan karena lagi-lagi sakit. Sahabat WB, pagi itu sehabis berolahraga jalan pagi bersama Joko suaminya, dari jauh Esti sudah mengenali sosok Pak Ragil. Badannya tinggi, besar dan khas. Bagi Esti, Pak Ragil sebenarnya cocok menjadi Pak Lurah karena postur tubuhnya yang tinggi, besar dan wajahnya yang bersih. Bagi orang-orang Jawa, sosok yang demikian itu bagus, rupawan, hangat dan memancarkan kebaikan. Pak Ragil juga selalu memakai topi. Itu Pak Ragil. Tumben, dia pagi-pagi kok ada di sini. Mana gerobak baksonya? Celoteh Esti tanpa menunggu jawaban apapun dari Joko suaminya. Sebenarnya Joko juga melihat Pak Ragil. Pedagang bakso itu sedang berdiri di depan pintu rumah tetangga di belakang gang rumah Esti. Tanpa ragu, Esti menyapa dengan penuh semangat. Pak Ragil, wah, pripon kabare? Terjemahannya, Pak Ragil, wah bagaimana kabarnya? Senyum tipis dari wajah Pak Ragil menyertai jawabannya. Niki Mbak Esti, alhamdulillah sae. Mong kulo niki bar loro, penyakit lawas kulo kumat Mbak. Terjemahannya, ini Mbak Esti. Alhamdulillah kabar saya baik. Tetapi saya baru sembuh dari sakit. Penyakit lama saya kambuh, Mbak. Esti melihat ekspresi kepasrahan di wajah Pak Ragil, termasuk sorot mata yang sekilas tampak putus asa. Mungkin karena kondisi fisiknya yang sakit-sakitan. Di sisi lain, terlihat juga tekad yang tak goyah untuk terus berjuang demi penghidupannya pada diri Pak Ragil. Hati Esti tersentuh mendengar dan mengamati semuanya itu. Percakapan mereka pun berlanjut. Biasane ketemu Pak Ragil teng pasar nggih. Lah niki sejak Pak Geblok kula pun jarang teng pasar, Pak. Terjemahannya, biasanya saya ketemu Pak Ragil di pasar. Ya, sekarang sejak pandemi saya sudah jarang ke pasar, Pak. Esti mencoba bercerita mengabarkan kondisinya sendiri. Pak Ragil mendengarkan sambil mengambil pembayaran pesanan bakso si empunya rumah yang didatanginya itu. Setelah menerima pembayarannya, Pak Ragil berjalan bersama Esti dan Joko ke arah gang rumah mereka. Rupanya Pak Ragil pagi itu naik sepeda yang diparkirnya di ujung gang rumah Esti.
Tanpa ditanya, Pak Ragil menjelaskan, "Niki lho Mbak, motor kula pun rusak. Mboten saged mlaku. Dadi niki kula numpak sepeda. Teng pasar nggih numpak niki mawon. Lah awak kula niki pun mboten sehat Nanging kula kudu pados duit kangge urip bendinone." Terjemahannya, "Begini Mbak, motor saya sudah rusak, sudah tidak bisa berfungsi lagi. Maka saya sekarang naik sepeda. Ke pasar juga naik sepeda ini. Habis bagaimana? Badan saya ini tidak sehat, tapi saya harus mencari uang untuk hidup setiap harinya." Suara Pak Ragil terdengar agak tercekat. Tanpa sadar, Esti juga tercekat melihat sepeda mini tua yang ditumpangi badan besar Pak Ragil itu. Kehabisan kata-kata rasanya. Namun, akhirnya mulutnya berbicara perlahan. "Ati-ati nggih Pak, alon-alon mawon." Terjemahannya, "Hati-hati ya Pak, pelan-pelan saja." Sahabat WB, kelihatannya Pak Ragil sungkan untuk mendahului Joko dan Esti. Justru sebaliknya, dia terus mengajak berbicara sambil mengayuh sepedanya lambat-lambat. Ceritanya mengalir seputar kondisi sepinya dagangan sejak pandemi dan bagaimana sekarang dia bertahan untuk tetap berjualan bakso dibantu istrinya. Termasuk soal penghasilan mereka yang pas untuk kehidupan sehari-hari. Sahabat WB, tiba-tiba sepeda Pak Ragil oleng ke kiri dan menabrak pintu pagar tetangga depan rumah Esti. Kelihatannya keseimbangan badannya yang melemah dan juga kondisinya yang tidak begitu sehat membuat Pak Ragil hilang keseimbangan. Peristiwa itu terjadi dengan cepat dan terlihat sederhana. Tetapi akibatnya ternyata cukup gawat. Mata kaki Pak Ragil langsung bengkak dan ada luka terbuka di jari manis kaki kirinya. Joko dan Esti kaget. Bukan hanya karena peristiwa itu menimbulkan bunyi kegaduhan yang cukup keras pada pagi itu, sementara suasana gang itu masih sepi. Tetapi juga karena suara kesakitan dari mulut Pak Ragil terdengar jelas. Dengan sigap, Joko langsung mengajak Pak Ragil untuk masuk ke rumah. "Pak Ragil, sebaiknya masuk ke rumah dulu. Saya ambilkan arak gosok saja ya, karena mata kakinya bengkak." Sungkan tetapi juga kesakitan. Akhirnya Pak Ragil menuruti ajakan Joko yang segera keluar dengan sebotol arak gosok dan kapas di tangannya. Digulungnya sendiri ujung celana panjang Pak Ragil dan dioleskannya arak gosok yang sudah dituang di kapas. Sekilas, Esti melihat jari manis kaki kiri Pak Ragil yang terluka mengeluarkan darah. "Walah Pak, lah niku drijine metu getihe. Sedilu kula obati nggih." Terjemahannya, "Ya ampun Pak, itu jarinya berdarah. Sebentar, saya obati ya." Makin sungkan lagi. Pak Ragil segera menjawab, "Mboten napa-napa Mbak, pun biasa niki. Asam urat kula nyat pun parah. Dadine nek ketumbur sithik nggih kaya menika." Terjemahannya, "Tidak apa-apa Mbak, sudah biasa ini. Asam urat saya memang sudah parah. Jadi kalau kebentur sedikit jadinya ya seperti ini." Namun, tanpa saling berbicara, Joko pun sudah sepakat dengan bantuan yang ditawarkan oleh Esti. Segera diambilnya plester dan obat untuk luka. Esti tanpa ragu dan canggung langsung membalut luka di jari manis kaki Pak Ragil dengan lembut. Sepintas dilihatnya tatapan mata Pak Ragil. Terbaca di situ campuran rasa syukur, sungkan, dan tidak percaya terhadap hal-hal yang sedang Joko dan Esti lakukan. Sahabat WB, setelah penanganan luka itu selesai, Pak Ragil berpamitan. "Mbak Esti, Mas Joko, matur nuwun sangat nggih." Terjemahannya, "Mbak Esti dan Mas Joko, terima kasih banyak." Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Esti. Dia langsung menyaut, "Nggih Pak, sami-sami. Kula dongake nggih, Pak Ragil diparingi sehat lan kuat kalian Gusti Allah. Diparingi berkah lan rejeki kangge kecukupan urip. Mesti Gusti Allah paring berkahipun. Amin." Terjemahannya, "Iya Pak, sama-sama.
Saya doakan ya Pak Ragil diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Allah. Diberikan berkat dan rejeki untuk hidup berkecukupan. Pasti Tuhan Allah memberkati. Amin. Doa yang spontan dan singkat itu pun langsung diaminkan oleh Pak Ragil. Sahabat WB, di sini sekarang Esti masih berdiri termangu di depan pintu pagar rumahnya setelah mengantar kepergian Pak Ragil ke ujung gang. Dengan tatapan matanya yang tadi mengikuti sosok Pak Ragil dengan sepedanya sampai menghilang saat belok kiri menuju rumah kontrakannya. Peristiwa pagi itu menjadi bahan diskusi yang menarik di antara Esti dan Joko. Esti bertanya kepada Joko, "Apa yang kamu rasakan soal yang tadi?" Yang langsung dijawab oleh Joko, "Sukacita. Seperti bisa merasakan sukacita hatinya si orang Samaria yang menolong orang bukan sebangsanya itu." Esti dengan cepat membalas, "Iya, aku bukan hanya sukacita, tapi juga terharu banget bisa ada kesempatan doain Pak Ragil. Such a precious moment. A great blessing for us to receive a joyful heart by experiencing His love." Terjemahannya, betapa berharganya momen itu. Sungguh berkat yang besar bagi kita kalau kita menerima hati yang bersukacita dengan pengalaman kasih Tuhan. Sahabat WB, hati Esti terasa hangat, seperti matanya yang kini digenangi air mata bahagia. Sukacita dan harapan terangkum dalam doa yang dia naikkan dengan segenap ketulusan hati. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, jaga dan kuatkan Pak Ragil. Terima kasih ya untuk anugerah dan kesempatan yang Kau berikan pagi ini untuk kami mengalami sukacita dalam hati yang digerakkan oleh kasih-Mu. Nyatakanlah pribadi-Mu bagi Pak Ragil. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sahabat WB, Matius 25 ayat 34 sampai 40 firman Tuhan berkata, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Demikianlah sahabat WB, podcast kali ini yang merupakan sebuah cerita pendek berdasarkan kisah nyata. Pertanyaan refleksi bagi kita. Yang pertama, kapan terakhir sahabat WB mengalami sukacita di hati ketika melakukan suatu tindakan kasih? Yang kedua, apa yang menjadi penghalang untuk sahabat WB menyadari bahwa tindakan kasih itu adalah hal yang dapat dilakukan dalam keseharian? Pertanyaan yang ketiga, berapa sering sahabat WB menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Demikianlah podcast edisi Pak Ragil Jatuh. Kiranya sahabat WB dikuatkan, diberkati, dan diteguhkan.
Terima kasih sudah menyimak podcast edisi kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya.